shot, lock it in just like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Hudaya dari Prodi Sarjana Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sebuah pidato yang berjudul tentang pembelajaran daring di masa COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja. Nah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang pembelajaran daring di masa COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja. Dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, melainkan kesehatan mental remaja, bagaimana perubahan aktivitas harian selama pandemi ini memengaruhi kesehatan mental remaja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Teman-teman kita, walau hanya sekedar berbicara hal-hal yang tidak penting. Selain itu, kita juga kehilangan banyak momen-momen kecil maupun besar seharusnya terrealisasi pada saat pembelajaran secara tatap muka, seperti halnya olahraga, ujian praktek, dan lain-lain. Rasa sedih dan kecewa dialami oleh remaja selama pandemi ini adalah hal yang wajar dan normal. Media sosial dan permainan di ponsel tidak dapat menggantikan interaksi sosial di sekolah, mulai dari mengobrol di kelas, menertawakan sesuatu yang lucu saat pembelajaran, hingga mendengar hal yang wajar normal. Media sosial permainan di ponsel, mereka tidak dapat menggantikan interaksi sosial di sekolah, mulai dari mengobrol di kelas, menertawakan sesuatu yang lucu saat pembelajaran, hingga mendengar semua percakapan yang terjadi di sekitar kita. Sementara itu, dampak pandemi terhadap kesehatan mental remaja termasuk kategori keluarga kurang mampu dan berada dalam etnis minoritas ternyata cukup besar. Mereka mungkin kekurangan sumber daya untuk melanjutkan sekolah dari rumah, seperti akses internet. Banyak sekali akses internet yang mungkin tidak memadai, mulai dari kurangnya koneksi dan tempat tinggal yang kurang mendukung, istilahnya seperti itu. Selain itu, remaja di kelompok ini mungkin harus memikirkan nasib keluarganya, karena pandemi ini membuat mereka kehilangan sumber pendapatan. Makanya banyak pendapatan yang harusnya 100% dan sekarang hanya mendapatkan pendapatan sekitar 50%-an dari pendapatan yang harus batas wajarnya. Dan remaja di kelompok ini mungkin harus memikirkan nasib keluarganya karena pandemi ini membuat mereka kehilangan sumber pendapatan. Maka itu orang tua dan masyarakat sekitar perlu memberi perhatian khusus pada masalah ini. Hadirin yang berbahagia, di sini ada beberapa hal yang dilakukan untuk pencegahan dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan mental remaja, yaitu melakukan hobi yang paling disuka. Hobi yang paling disuka ini bisa jadi bermain game, berolahraga, ataupun melakukan hal-hal yang positif di masa pandemi COVID-19 ini. Ataupun ada aktivitas fisik maupun mengikuti sosialisasi secara virtual untuk meningkatkan kemampuan berpikir untuk mengurangi stres. Misalnya seorang psikiater yang melakukan sosialisasi secara daring, maka itu kita harus mengikuti sosialisasi itu, karena sosialisasi itu akan sangat berdampak untuk kita yang sedang mengalami stres karena pembelajaran daring atau secara online ini. Dan mengikuti sosialisasi secara virtual ini untuk meningkatkan juga kemampuan berpikir dan untuk mengurangi rasa kejenuhan, stres, dan lain-lain, kecemasan. Misalnya, demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan, maka itu murni dari saya. Jika ada kelebihan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.